Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Terima kasih. Coba perhatikan kanan dan kirinya. Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak. Terima kasih atas anak-anak tadi bisa hadir semua. Bapak apresiasi. Dengan semangat belajarnya tetap diperhatikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita untuk bersatu dalam doa. Dan saya harap kepada si Jaya untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Bisa. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah wajah berseri. Yesus berkata, bukannya Yesus berkata damai-damainya. Mari kita bersukaria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Sebab dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak untuk para sejarah. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasional kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional untuk maju ke depan untuk memimpin kita. Pada seluruh saudara itu, ambil sikap sempurna. Pancasila, akulah umummu, tak proklamasi.
pada minggu yang lalu, pada hari yang lalu kita telah belajar tentang apa? Usaha manusia dalam penggunaan. Apa saja itu? Kerja bakti, mengumpulkan sampah. Betul sekali. Bagaimana? Karena sampah itu adalah musuh kita. Betul sekali. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kalian tahu apa itu panas? Bagaimana kalau dikatakan panas? Ada yang tahu panas? Misalnya, adik kita demam, dikatakan suhunya panas. Apakah panas itu bisa berpindah? Bisa. Bagaimana cara berpindahnya? Coba ada contoh yang konkret. Bagaimana? Contohnya bila dijemur pakaian yang basah, energi panas dapat berpindah di dalam pakaian itu. Betul sekali, berarti kepada siapa? Ya. Padi. Menjadi padi. Terus padinya gimana? Kering. Bagus banget kelas 9. Terima kasih anak-anak didik Bapak. Nah, pada hari ini kita masuk pada tema 6, sub tema 1. Coba dibuka buku siswanya. Yaitu tema 6-nya panas dan perpindahannya. Sub tema 1 yaitu suhu dan kalor. Coba dibuka semua buku siswanya. Nah, tujuan pembelajaran kita, coba perhatikan di slide. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah melalui pengamatan video dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu merangkum informasi dan bacaan teks dengan mencari kata-kata kunci secara cepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD, membuat kesimpulan dan menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak secara cepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan untuk mengetahui macam-macam perpindahan kalor dengan benar. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, silakan perhatikan video ini. Silakan amati dan catat yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Ya, jadi gambar yang pertama adalah anak laki-laki yang berjemur di bawah sinar matahari ini menggunakan energi panas dari sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apakah itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Ya, nah sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Nah, sekarang diperhatikan baik-baik sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar, contohnya seperti menghangatkan bumi. Nah, tanpa energi matahari, bumi akan sangat mati. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan biji-bijian, dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian, sumber yang kedua adalah api. Api ini adalah sumber energi panas lain. Banyak manfaat api bagi manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber yang ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Seperti contohnya setrika, itu mengubah energi listrik jadi panas. Kemudian ada dispenser, ada magicom, kemudian ada kompor listrik. Dan sumber energi panas yang selanjutnya ada gesekan antara dua benda. Nah, di sini ketika kamu kedinginan, kamu menggesekkan kedua tangan dan akan menjadi hangat, itu adalah contoh gesekan antara dua benda. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini ada contoh keluarga yang sedang juga untuk menjemur pakaian. Kemudian api. Nah, bisa kalian lihat di sini sumber energi panas api digunakan untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh dengan api unggun. Listrik di sini benda-benda yang mengubah energi listrik jadi panas. Contohnya adalah setrika dan magicom. Gesekan antara dua benda. Nah, telapak tangan kita jika digesekkan lama-lama akan hangat. Kalau kita sedang dingin, biasanya otomatis kita akan menggesekkan kedua tangan untuk menghangatkan. Dan juga gesekan antara dua benda adalah antara batu. Batu ini jika digesekkan dapat mengeluarkan api. Jadi ini ya sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama-tama, kita harus membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Ya, kita baca keseluruhan isi teks dengan baik dan juga dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kita tentukan kata-kata kunci dalam teks yang dianggap penting. Setelah menentukan kata kunci, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci pada teks ini. Ya, kata kunci yang bisa kalian ambil adalah kalor dan suhu. Teks ini membahas tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi dari teks ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, ada di kalimat pertama jawaban. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba dibaca, cari jawabannya. Ya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan video yang Bapak tampilkan? Apakah menarik? Naik. Apakah ada beberapa yang didapatkan dari pembelajaran di situ tadi bahwa ada dua muatan, yaitu muatan apa? IPA dan Bahasa Indonesia. IPA dan Bahasa Indonesia. Jadi pada muatan IPA kita diberitahukan tadi yaitu mengenai sumber energi panas. Nah, apa saja sumber energi panas tadi yang ada pada video? Sumber energi panas. Aku tadi satu yaitu mata Air. Yang kedua api, betul sekali. Yang ketiga listrik. Yang keempat Gesekan antara dua benda. berarti gesekan antara Dua benda. dua Benda. benda. Kemudian apa lagi tadi? Pada bahasa Indonesia apa? Yaitu menemukan kata-kata Kata-kata kunci. Jadi selanjutnya adalah menemukan kata kunci pada teks. Di setiap paragraf. Ya. Nah, coba diperhatikan. Tadi kita pada tema 6 ini subtema 1 yaitu kalor dan kalor merupakan salah satu bentuk energi atau energi panas atau disebut dengan kalor. Salah satu bentuk energi panas. Sementara suhu merupakan ukuran atau tingkat panas benda dan dapat diukur menggunakan termometer. Jadi anak-anak didik Bapak, di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak sekali sumber-sumber energi. Kalau kita lihat matahari, itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Kalau tidak ada matahari bagaimana? Apa yang terjadi? Gelap. Gelap. Apalagi apa yang terjadi?
hujan. Jadi kita rasakan di daerah kita saat ini setiap jam 12 lewat ada hujan. Jadi ada lagi ini contoh konkret di sini. Apa ini? Apa namanya? Ada kalian lihat di mana kalian lihat ini? Di rumah, di sekolah. Ini adalah seret listrik. Apa gunanya? Dipanaskan air. Saya ambil contoh, Bapak taruh di sini airnya. Terus Bapak masukkan dalam seret. Nah, seterusnya kemana Bapak taruh? Dicok di listrik. Nah, yang menjadi sumber panasnya apa? Yang jadi sumber panas adalah listrik. Jadi listrik itu adalah sumber energi panas. Yang tertanya melalui tali masuk ke kepala seret, maka seret menjadi. Kita coba pegang nanti. Setelah beberapa menit kita coba pegang nanti. Nanti itu panas berpindah dari sumber energi listriknya menjadi energi panas berpindah melalui tali masuk kepada seret. Nah, di situ nantinya airnya di dalam tadi dingin. Nah, berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi karena seretnya panas, maka energi panasnya berpindah kepada air, sehingga nantinya air menjadi panas. Maka air yang semula dingin akan menjadi panas. Di dalam rumah kita masing-masing, apakah orang tua kita atau ada yang sudah pernah memasak air? Ada. Tunjuk tangan yang sudah pernah memasak air. Lalu semua. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita membantu orang tua di rumah untuk memasak air. Tentunya sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus meminum air panas. Supaya apa? Sehat. Nah, itulah contoh-contoh perpindahan panas. Karena kalau merupakan salah satu bentuk energi panas. Sedangkan untuk mengukur, tadi di sini Bapak coba pegang. Nah, coba dipegang. Oke, ada nomor satu. Apa yang dirasakan? Coba rasakan. Coba dipegang. Ya, sini. Coba dipegang. Sampai ada rombongan tajam. Satu. Nah, panas. Nah, merasakan panasnya. Namun panasnya tidak dapat kita ukur. Kita hanya merasakan apa? Untuk mengukur temperaturnya kita menggunakan apa? Ya, betul sekali. Untuk mengukur panas, termometer. Nah, ada pertanyaan seputar hal ini? Tidak. Bagaimana, cukup jelas? Jelas. Masih ada yang belum jelas? Tidak. Tidak, baik. Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, seperti kelompok kemarin ya, seperti tertentu ini. Jadi kita nanti akan melakukan untuk percobaan. Di dalam nanti RKPD, Bapak nanti akan membagikan RKPD. Jadi coba kalian temukan permasalahan dari video tadi yang Bapak tampilkan. Ya, coba ditemukan nanti permasalahan apa yang ada. Dan di sini kita adalah satu permasalahannya adalah kita menemukan sumber energi panas. Yang kedua adalah kita menemukan kata fungsi pada teks eksplorasi, ya kan? Yang ketiga nanti kita melakukan percobaan perpindahan panas
dari suhu yang tertinggi ke suhu yang lebih rendah dengan menggunakan alat. Dengan menggunakan apa? Alat. Ya kan? Melalui media percobaan es batu. Bagaimana? Bisa ditemukan masalahnya nanti? Bisa. Nah, sekarang Bapak membagikan LKB. Ini nanti ketua kelompoknya untuk bisa menulis dan selanjutnya nanti dikonsentrasikan ke depan oleh semua anggota ini. Sudah semua melakukan KPD? Sudah. Nah, perhatikan petunjuk pada KPD-nya itu ada petunjuk KPD di situ. Nah, ini dia. Nanti untuk percobaan ini, lakukan kegiatan berikut dengan termasuk kelompok dan ikutilah langkahnya dengan berurutan. Siapkan alat bahan berikut. 3 buah wadah berikutlah pada semua. Semua ditunjukkan. Ini. Oke, bagus. Terima kasih. Semua sudah membawa. Kemudian es batu. Menambah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatatan waktu. Es batunya ini ya. Ini Bapak yang sediakan es batu. Namanya sama. Ini nanti ya. Kita ambil nanti. Nah, ya. Nah, kemudian nih, letakkan 3 wadah yang berisi es batu di tempat yang berbeda. Wadah pertama di luar kelas, di bawah sinar matahari. Wadah kedua di atas meja. Dalam kelas sini nanti ya, sini ya. Dan wadah ketiga di dalam rumah, karena rumah kita tidak ada, maka kita masuk di dalam. Katakan. Nah, itu nanti untuk LKPD percobaan. LKPD yang selanjutnya coba diperhatikan di situ, perhatikan masing-masing kelompok. Nah, ini LKPD kita kan, yang Bapak bagikan kan? Iya, coba diperhatikan ya. Nah, ini ada teksnya mengenai sumber energi panas. Ada di situ. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nanti pekerjaan kalian sini apa? Nah, ini apa bacaan di atas? Tentunya, kedua, tuliskan kata-kata kunci setiap paragraf. Itu sudah dikasih contoh. Paragraf pertama, contohnya, kalian tinggal mencari kata-kata kunci pada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Selanjutnya, di situ sudah ada, nah ini, sumber-sumber energi panas dan manfaat. Ini ada contoh. Apa kegiatan ini? Masak air. Sumber energi panas yang digunakan apa? Api. Oke, manfaat sumber energi panas apa? Api akan membantu yang dimasak. Ya, selanjutnya nanti perhatikan ke bawah. Ini ada gambar-gambarnya, ada di masing-masing LKPD sudah ditarikkan. Kalian isi di sini apa sumbernya? Di sini kalian isi manfaat. Ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya adalah untuk percobaan. Inilah tadi surat kita. Bagaimana? Ada pertanyaan sebelum kita melakukan percobaan? Nah, baik. Mari kita melakukan percobaan. Silakan. Saya berikan masing-masing kelompok sekarang bawa wadahnya dan bawa semuanya. Masing-masing kelompok perwakilan. Ada 3 wadah silakan. Ambil. Dan berserta waktunya silakan ya. Ya. Wah, ya kan? Wah. Siapa
tempat, ya sama semua. Siapkan catatan waktunya. Ya semua. Semuanya ya. Mana pencatat waktunya? Pencatat waktunya berapa? Bisa. Ya, silakan ditekan, masukkan, lalu ditutup. Biar gelap ya. Sudah start semuanya. Ya, silakan. Bisa. Udah kembali, kalau udah silakan coba digunakan saja dulu. Masih ini nanti 851 sekarang ya. Jaya, siapa itu? Mas Jaya, kamu catat di situ Bapak sekarang nanti 851. 851 kan dulu. Ya, sembari itu kita biarkan dulu. Biarkan kalau sesalah untuk bisa menggunakan resiko dan yang kita sebagai sumber KPD adalah ini. Oleh ya, sudah kita masukkan kan? Yang satu di mana? Di bawah sinar mata air. Yang kedua, ini kan? Sudah ada catatan masing-masing kan? Nah, tapi di sini apa? Lemarinya kita gantikan dengan kardus. Nah, ini nanti yang perlu kita isi. Satu di bawah sinar mata air. Yang kita catat di sini apa? Waktu yang diperlukan es menjadi air. Menjadi air. Ya, kita coba baca-baca dulu ini sembari menunggu waktu. Silakan diskusikan LKPD yang ada. Silakan diskusikan LKPD. Ya, di situ di LKPD itu ditulis nama kelompoknya, nama-namanya. Silakan diisi dulu yang LKPD satunya. Diisi dulu nama, di sini tulis nama kelompoknya, kelompok 4, ya kan? Baru nama-namanya, nama orang. Mari kita melakukan percobaan. Mari kita mengisi dulu LKPD yang dari atas. Ya, perhatikan ya. Di sini nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1, tulis kelompok 1. Namanya ada orang, tulis budaya, ini semua. Kemudian ini teksnya ada di LKPD, saya akan dibaca. Ya, dan isi bawahnya dulu. Dan semua bergerak, diskusikan, tulis. Ya, nah ini kan pas. Nah, ini. Jadi itu artinya air yang dipanaskan dengan sumber energi panas adalah dari listrik menjadi mendidih.
bisa tergerus begitu dengan depan ya. Sudah? Nah, sudah. Terus ya. Ini juga apa ini? Ini apa? Mancing. Kalau kita bakar bisa. Nyala nggak? Nyala. Ini juga apa? Sebagai salah satu sumber energi Panas. Saya akan mendiskusikan. Ya. Nah, saya akan berdiskusi, silakan. Ya, ditulis nama dulu, baru ditulis jawabannya. Ya, silakan. Ya, satu aja yang berikutnya. Nanti didiskusikan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Doanya itu sudah terjadi. Kalau semuanya itu ada pada halaman belakang, ada di dalam belakang. Ya, Bapak yang perhatikan kalau kamu cek sebelumnya, silakan diskusikan. Kita akan berdiskusi. Ya, silakan diteruskan ya. Ya, jawaban yang sama. Iya. Ya, apa dulu bacaan Indonesia? Oh, masih belum salah. Ya. Salah. Ada yang juga. Ya. Ya. Jangan ada kesulitan. Ya. Bagaimana ada kesulitan? Tidak. Ya. Ibu terserah, bisa kamu beri itu terserah ya. Terserah ya. Sudah selesai.
Nanti hasil ini kita masing-masing kelompok mempresentasikan semua tanggal. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi, memberikan saran dan masukannya. Ya, sini apa bacaan judulnya? Jadi judulnya jauh sini. Ada. Nah, itu jauh. Ya, cepat ya, cepat mengisi KPD-nya. Cepat. Ya. Apa? Ya. Ada kesulitan? Ya, ini ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya, silakan. Ya. Ada kesulitan? Tidak.
Berapa sudah siap? Dua ya. Nah, kalau sudah siap nanti baru kita ambil untuk hasil persoalan kita. Baru sudah nanti catat di KPD-nya nanti hasil persoalan tadi. Setelah nanti di kita cek semua dulu ya di dalam. Sini, Pak. Kalau udah siap yang ini, yang KPD yang 1 dan KPD 2, yang kalau udah siap ini, kita ambil hasil persoalan kita. Udah siap ini? Sudah. 23 udah? Ya, sudah siap mana? Ulang kali, tempat tulisannya. Tulisannya. Ya, permisi. Cepat ya. Biar Bapak lihat hasil. Kalau sudah bisa kita ambil, Bapak lihat hasilnya ya. Tadi bahan, karena ini yang menurut saya ini. Nah, silakan masing-masing kelompok diambil semua, diambil stop waktunya, ambil stop waktunya, ambil stop waktunya. Sesuai tadi hasil yang kemarin ya, yang dua, stop. Ya mana sudah, saya ambil, mana sudah. Ya ini stop. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Stop ini. Dan stop bicara berapa? Ini tujuan untuk bermanfaat sebenarnya. Cepat. Nah, jangan bicara waktunya. Bicara waktunya di masing-masing KPD-nya. Bicara waktunya. Bicara waktunya. Ini KPD ini hasil persoalan kita yang sini. Lihat ini KPD 3 sudah. Yang mana tadi yang di luar? Baca ya udah. Berapa waktunya mana? Mana masih? Hah? Ini masih saya semua. Jangan ini. Jangan di sini. KPD-nya ini berarti hasil matahari berapa? 17,34 baru. 17,34 baru. 34 di sini 22. Semua saya semua itu kan?
Sementara yang mana tadi yang di atas meja? Ini kan? Nah, ini mana? Ini atas meja. Ini masih belum hanya baru seperempat saya. Berapa mana waktunya? Nah, 17 55 71. 17 55 71. 71 hanya setengah saya ya. Hanya setengah ya. Sementara yang di mana yang siapa? Ini di mana? Mana waktunya? Tahu ya, 17 59 68. 17 59 68. Ini berapa ini? Harus seperempat mencair kan? Harus seperempat mencair. Ya. Yang mana di matahari? Yang ini kan? Ya. Artinya sudah baca semua. Berapa waktunya tadi? Mana waktunya tadi? 16 37 ya. Ya kan catat di situ matahari. Sudah. Nanti ya udah di sini kan ini. Nanti yang mana yang mencari cepat? Matahari. Kalau mencari semua kan? Catat waktunya. Yang di atas meja mana tadi? Ini mana waktunya? Sudah catat? Ya. Nanti yang ini baru ini sudah setengah ini harus seperempat. Ini yang dari mana tadi? Yang lalu. Ya kita kan isi jawaban. Yang isi bertahan. Mana waktunya? Ya. Ya silakan isi. Ya silakan. Silakan isi. Semua dimatikan semuanya kalau udah harus baterai nanti. Ya kan? Sudah? Mana HP yang kita tadi sini? Yang mana HP yang punya balikan? Yang tadi kita ada, berapa sini tadi? Atau bapak tadi kan? Bisa. Ya. Sudah. Ada yang sudah siap? Ya, silakan dicatat, silakan dicatat. Silakan dicatat di sini. Ya. Kembalikan soal ya. Ada kendala? Tidak. Ya. Dispense, yes. Dispense, yes. Mana tadi yang ini tadi jangan diminum ini es batu ya, nanti diminum. Jadi ini es batu tadi yang dibawa sama matahari kan? Jadi itu yang cepat menurut saya.
Sudah siap? Oh. Ya, itu nanti Ya. Cepat ya, waktu kita udah mau habis. Kan benar-benar beras. Diskusi dulu. Ada satu yang melurus tapi itu benar. Enggak. Ya, silakan. Kita masukkan kedua ya. Baca. Jangan diberikan masukan. Yang kedua semua yang kita di dalam KPD. Jangan berikan masukan kepada kedua biar masukannya. Ya,
Ada yang sudah siap? Ada? Kelompok? Nah. Kita coba lihat kalau sudah siap videonya. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Belum? Lalu kelompok 4 yang sudah siap ya? Ya, kelompok 4 nanti bersiap-siap untuk presentasi yang pertama ya. Yang presentasi pertama nanti adalah kelompok A. Kenapa kendala? Tidak ada. Nah, mari kita sembari menunggu yang lain, mari kita memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan ke depan. Kelompok 4. Yang di sini ya. Silakan kelompok lain nanti memperhatikan dan kalau ada masih kesalahan bukannya secara dihidupkan. Ya, mari kita berikan dulu. Maju. Apa? Berbagai ada di antara wanita. Ya. Silakan. Ketua kelompoknya adalah si Meina. Silakan diperhatikan ya. Sembari ketua mengisi. Pertama, kelompok 4. 1. Menyanyi dan tidak layak. 2. Kasih dulu. 3. Menulis dulu. 4. Iska Ayu Putri Jawa. 5. Firman Cindrawati Jawa. 6. Iska Serawa dulu. Apa bacaan judul di atas? Sumber energi panas. 2. Mungkin kata-kata kunci pada setiap wanita. Paragraf pertama. Energi panas. Sumber energi panas. Proses fotosintesis. Paragraf kedua. Energi panas matahari mengeringkan panas setelah panen. Paragraf ketiga, masukkan kedua tanganmu. Paragraf keempat, api dan konsol. Ya, lanjut. Tentukan sumber energi panas dan manfaat dari sumber gambar di bawah ini. Sumber energi panas yang digunakan. Api. Api dapat membantu mematangkan makanan yang dimasakkan. Kedua, matahari. Matahari dapat membantu mengeringkan pakaian yang basah. 3. Api. Api dapat menghangatkan tubuh. 4. Listrik. Listrik dapat membantu memasak nasi dengan bantuan mixer. Ya, lanjut. 5. Matahari dapat membantu mengeringkan ikan yang dijemur. 6. Listrik dapat membantu memasak air dengan bantuan mesin. Ya, lanjut. Dari hasil percobaannya. Ya, diperhatikan hasil presentasi kelompok
Ah, wadah ke dari waktu. waktu yang diperlukan es menjadi air. Ya. Di wadah satu, di wadah sinar matahari 17:34:22. Ya. Dua, di atas meja dalam kelas 17:55:71. Tiga, di dalam lemari 17:59:68. Ya. Jawaban pertanyaan berikut. A. Bagian ukuran es batu pada kegiatan tersebut ukuran yang sama. Manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Es batu yang disimpan di bawah sinar matahari. C. Mengapa jelaskan alasannya? Karena es batu yang disimpan di bawah sinar matahari menerima panas secara langsung, dan es yang berada di ruangan menerima panas dari matahari berukuran karena antara seng yang menghalangi dan es batu lihat dan kita temui. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Ada pertanyaan? Iya. Jelas? Jelas. Kita kembali ke tempat. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan hasil kelompok. Ya. Yang lain memperhatikan ya. Ya, silakan. Nama kelompok 1, Dayang Cianur, Asinur, Putri Okri Mawanala, Rekus Risanur, Diana Mekutri, Baru, dan lainnya. Apa bacaan judul di atas? Sumber energi panas. Rakam pertama energi panas, sumber energi proses fermentasi. Rakam kedua energi panas digunakan dimanfaatkan. Rakam ketiga energi panas digeserkan gelas. Rakam keempat matahari menghasilkan menggunakan air mendidih. Kegiatan sumber energi panas yang digunakan manfaat sumber energi panas. Contoh, api dapat membantu membakar makanan yang basah. Matahari dapat membantu untuk memurnikan pakaian. Api dapat membantu untuk mengangkat tubuh. Mesin dapat membantu untuk menekan nasi. Matahari dapat membantu untuk memurnikan ikan. Listrik dapat membantu untuk memanaskan air. Wadah yang diperlukan es batu mencair menjadi air. Satu, di bawah sinar matahari 16 menit 27 detik 26. Dua, di atas meja dalam kelas 17 menit 2 detik 4. Tiga, di dalam lemari 17 menit 4. A. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut sama. B. Manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. C. Mengapa? Jelaskan alasannya. Karena es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari menerima panas secara langsung dari es batu. Dan es yang berada di dalam ruangan menerima panas dari matahari berukuran kadang-kadang tak seng pada menghalangi pada es batu. D. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Menyisihkan kesimpulanmu dengan selanjutnya. Matahari merupakan salah satu sumber energi
tempat yang berada di luar ruangan yang kena sinar matahari langsung esnya cepat mencair dibanding dengan yang berada di dalam ruangan secara tenggelam. Cairannya karena panas matahari dan diterima masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Pada kelompok 2 kami persilakan. Nama kelompok 2. 1. Arif Dwi Setiawan. 2. Berman Rendang Guru. 3. Roy Exaldi Guru. 4. Johanan Bulele. 5. Franciscus Setiawan. 6. Abdil Rahmat Waruhu. Satu, bacalah judul di atas. Sumber energi panas. 2. Tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama, energi panas, sumber energi, proses, kodir, sistem. Paragraf kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi hingga udara di bumi hangat. Paragraf ketiga, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu 1 menit, apa yang kamu rasakan? Paragraf keempat, selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas diperoleh dari api. Tentukan sumber energi panas dan manfaat dari sumber gambar di bawah ini. Sumber energi panas yang digunakan, api. Manfaat sumber energi panas, api dapat membantu mematangkan makanan yang dimasak. 2. Matahari. Matahari dapat mengeringkan kain. 3. Api. Api dapat menghangatkan tubuh. 4. Listrik. Listrik dapat membantu memasak nasi menggunakan rice cooker. 5. Matahari. Matahari dapat mengeringkan ikan. 6. Listrik. Listrik dapat memasak air dari dispenser. Wadah ke-1 di bawah sinar matahari. Waktu yang diperlukan es menjadi air 17 menit 56 detik 89. 2. Di atas meja dalam kelas 17 menit 57 detik 8. 3. Di dalam lemari 17 menit 53 detik 93. 3. Jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukuran es batu sama. B. Manakah es batu yang bercair terlebih dahulu? Es batu yang dijemur di sinar matahari. Mengapa? Jelaskan alasanmu. Karena es batu yang dijemur di sinar matahari menerima panas secara langsung, dan es yang diletakkan di dalam ruangan menerima panas matahari mengurang. Es yang diletakkan di dalam kardus lebih lama mencair karena sedikit menerima panas matahari. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikanlah kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas paling besar di muka bumi. Dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan ketahui. Yang terletak di bawah sinar matahari, di atas meja, dan yang berada di dalam ruangan lebih lama daripada di bawah sinar matahari, dan di dalam lemari atau kardus es yang lebih lama mencair. Ya, baik. Tentang untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Iya. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok
3 untuk utama. Nama-nama kelompok kita. 1. Intan Megasari Bahudu. 2. Yati Cumi Cumi Doro. 3. Salita Nur. 4. Christine Maria. 5. Lesti Kristiani Halawa. 6. April Jasmine Halawa. Bacalah kembali bacaan ke atas dengan seksama. Lalu jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa bacaan 7 ke atas? Sumber energi panas. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Energi panas. Sumber energi. Proses fotosintesis. Paragraf kedua. Energi panas. Matahari. Mengeringkan pakaian. Paragraf ketiga. Gesekan kedua tangan atau gesekan antara dua benda. Paragraf keempat. Selain matahari, energi panas berasal dari api atau korek api dan kompor. 3. Kata-kata kunci. Tentukan sumber energi panas dan manfaat dari gambar di bawah ini. Contoh, sumber energi panas yang digunakan. Api. Manfaat sumber energi panas. Api dapat membantu mematangkan makanan yang dimasak. 1. Menjemur kain. Matahari. Matahari dapat membantu menjemur jaket sampai kering. Api unggun. Api unggun dapat menghangatkan tubuh yang kedinginan. 3. Listrik dapat membantu untuk memasak nasi dengan bantuan mesin. Lanjut. 4. Matahari dapat membantu menjemur ikan asin yang basah. 5. Listrik dapat membantu menghangatkan air dingin. Wadah ke-1. Di bawah sinar matahari. Waktu yang diperlukan es menjadi air. 17, 36, 47. 4. 2. Di atas meja kelas. 17, 4, 55. Di dalam lemari. 17, 16, 75. 3. Jawablah pertanyaan berikut. Bagian bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut. Manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Es batu yang dialaminya diletakkan di luar ruangan di bawah sinar matahari. C. Mengapa? Jelaskan alasannya. Karena es batu yang wadah diletakkan di luar ruangan di wadah sinar matahari menerima panas secara langsung dan es batu yang berada di
Kailan meluapkan. Dapatkah kamu menerima kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam. Yang wadah yang kita lihat dari Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya, kita kembali ke tempat. Maka masih ada semangat? Saya undang untuk semua berdiri. Tepuk tangan 3, 3, 7. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Baik, apakah memberikan penguatan pada pembelajaran kita? Pada percobaan-percobaan tadi yang sudah dibuat, bahwa kita tarik kesimpulan bahwa yang cepat mencair, yang berada langsung di bawah sinar matahari. Karena langsung matahari langsung menyinari es batu atau yang ada di wadah, sehingga dia cepat mencair. Rata-rata tadi waktu yang dibutuhkan adalah 17 menit. Semua es batu yang di wadah, yang di bawah sinar matahari sudah langsung mencair. Jadi apa? Yang tadinya dia adalah berkub, maka dia telah mencair menjadi air seperti ini. Biasa. Yang di atas meja hanya 50% dengan waktu yang sama. Nah, di dalam lemari atau kardus hanya 1/4 yang mencairnya. Yang lain selebihnya adalah dengan waktu yang sama, membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Karena di dalam kardus itu adalah udaranya adem, dia tidak panas karena sudah ditutup gelap. Sementara di meja tadi karena ada cahaya dari atasnya, dari listrik. Makanya mencairnya separuh. Nah, bagaimana ada pertanyaan seputar dengan suhu dan kalor dan percobaan yang sudah kita buat? tidak. Dari beberapa tadi gambar yang sudah ada, seperti tadi apa gambar memasak nasi menggunakan rice cooker, ada tadi atau magicom, ada tadi dispenser memakai listrik, ada tadi api, ya kan? Api sebagai kurangan padat. Coba semua telapak tangan gesek api. Coba gosok semua. Apa yang dirasakan? Itulah salah satu contoh energi panas yang ada. Jadi ketika kita kedinginan, kita menggosokkan tangan. Sehingga apa? Sehingga badan terasa hangat. Apabila ada menggesekkan, itu adalah salah satu contoh energi panas. Sumber energi panas. Apalagi sumber energi panas yang kita ketahui? Matahari. Apalagi? Api. Apalagi? Listrik. Ada yang sudah pernah bawa motor? Yang bisa bawa motor? Coba diperhatikan, apabila motor sudah hidup, coba lihat cerbongnya apa? Knalpotnya panas tidak? Panas. Jadi bersumber dari mesin motor ini. Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak. Karena Bapak bagi soal evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, silakan dikerjakan secepat. Tulis nama, nomor absennya masing-masing, ya. Silakan dikerjakan dan nanti Bapak akan memberikan penilaian pengetahuan kalian. Nanti Bapak sudah ambil penilaian sikap pada saat berdiskusi. Juga Bapak sudah ambil penilaian keterampilan pada saat memberikan presentasi, pada saat tadi melakukan percobaan.
silakan. Kalau ada soal yang tidak bisa dibaca, silakan ditanyakan kepada Bapak. Soalnya ada 6. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2, silakan baca itu pada teks. Demikian juga soal 3, 4 ada teksnya. Soal 5 dan 6 itu adalah untuk dari pengetahuan umum. Silakan dijawab masing-masing. Silakan diisi. Melalui tes ini nanti Bapak tahu sampai di mana kalian menguasai pembelajaran kita hari ini. Nah, tema 6 sudah kalau pembelajaran 1 itu mengenai sumber energi panas. Kalau misalnya nanti kurang jawaban di situ bisa dikasih di belakang terus nomornya nanti yang sudah siap jangan kasih bawa ke sini, yang sudah siap bawa ke sini biar Bapak kasih nilai. Sudah siap bawa sini, kasih nilai.
Itu jangan diskusi lagi. Bukan diskusi ini adalah pengetahuan masing-masing ya, untuk masing-masing. Tadi sudah kita diskusi sudah ya. Yang sudah 1, 2, 3 baru 4 orang yang sudah siap. Apa udah ini? Yang sudah siap jangan ribut ya. Nggak usah diskusi dulu sama kawan ya. Apa kasih waktu 5 menit lagi ya? Jangan diskusi, bukan diskusi. Kita bukan diskusi. Nah, pasang, siap pasang. Siap. Ya, tapi dia yang
Berapa orang lagi yang belum? Itu tangan yang belum? Itu tangan? Ya, tinggal satu lagi. Tinggal sini enggak? Cepat ya, cepat ya. Berapa sholat bina yang belum siap? Ya, bisa. Ya. Kalian kita akan pulang belajar lagi ya. Apa? Ya, berarti kan itu HP diletakkan dulu. Ada masuk WA. Ya, keras. Masih semangat? Halo. Hai. Sudah ya? Cepat. Nah, dari soal evaluasi yang Bapak periksa, yang Bapak bagikan tadi, hanya 2 orang yang mendapatkan nilai 80, 190, dan yang lain 100. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Tapi di sini Bapak merasakan pembelajaran kita hari ini berhasil. Dari soal evaluasi, semua peserta dari Bapak memahaminya, menyikapinya dengan baik, sehingga soal yang Bapak berikan yang 62 bisa dijawab dengan baik. Jadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau memberikan pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Di bagian apa dia menyenangkan? Sudah tahu materinya. Kemudian kita hari ini membawa beberapa media konkret yang ada di sekitar kita. Kita memakai media pembelajaran, kita memakai video pembelajaran, ya kan? Jadi kita terlibat aktif di dalam percobaan. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah menyenangkan. Betul? Nah, untuk itu marilah kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita lihat adalah tema 6, subtema 1. Nah, kita pembelajaran 1 yaitu sumber energi panas. Apa sumber-sumber energi panas yang kalian ketahui? 1, matahari. 2, angin. 3, apa lagi? Media-media konkret yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita tadi menemukan kata-kata kunci, ya kan? Untuk eksplanasi. Kemudian kita menyimpulkan bahwa dari percobaan tadi bahwa es yang diletakkan di bawah sinar matahari. Bagaimana? Cepat mencair. Kenapa? Karena panasnya tinggi, ya kan? Panas atau suhu kalornya tinggi. Panas atau kalor
yang diterimanya tinggi. Diterima tinggi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya silakan dibuka buku tema 6 subtema 1 mengenai pembelajaran. Besok kita belajar itu yaitu subtema 6 tema 6 subtema 1 pembelajaran 2 mengenai perbedaan suhu dan panas. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, dan pembelajaran kita akan tutup. Jangan lupa di rumah nanti perhatikan bagaimana kita memasak air, memasak nasi, orang tua kita membantu. Kemudian kita mendiskusikan besok hari tentang perbedaan suhu dan kalau. Silakan nanti baca-baca di rumah sebelum kita belajar besok. Yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-2. Sehingga besok hari kita sekolah seperti ini. Biasa. Nanti sampaikan salam Bapak kepada orang tua kita di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk kalau pulang silakan makan, silakan besok hari kita bertemu seperti biasa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya harap kepada si Arif untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Arif. Doanya ya. Kita bernyanyi dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Satu Yesus, asam doa kita, asam doa kita. Satu Yesus, asam doa kita, asam doa kita. Satu Yesus, asam doa kita. Tiada Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dari tadi pagi hingga sampai siang hari ini. Ya Tuhan, tolong tanamkan di dalam hati kami semua pelajaran yang telah diberikan oleh guru kami. Dan juga Tuhan, berikan kepada kami kepintaran agar kami bisa sukses di masa depan. Ya Tuhan, begitu juga kami akan mau pulang pada hari ini. Segala kami di jalan supaya kami bisa pulang dengan selamat di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, begitu juga guru-guru kami yang telah memberikan kepada kami pembelajaran hari ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat mengajari kami Tuhan. Itu menjadi doa kami yang tak sempurna ini. Kami sempurnakan dalam nama yang telah melahirkan kami. Berdoa sama-sama. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah hari ini kepada kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, dan bebaskan dari jahat. Sebab kami menyerahkan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dikumpulkan semua peralatan-peralatan kita seperti sini, dan silakan ke kelas untuk membuka kita.
kita pulang dan besok belajar seperti biasa. Kita kelas. Siap. Pulang kenapa? Siapa? Surya Syabra pada ucapan kita umatnya Selamat siang. Gagrat bertepatkan terima kasih Pak. Waktu tidak ada besok ya.